Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Megalistiawati, NIM 22311000005. Saya akan menjelaskan tentang populasi dan sampel. Populasi adalah sebuah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, atau ukuran ketertarikan dari hal yang menjadi perhatian. Sampel Sampel adalah suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian. Populasi dan sampel memiliki perbedaan, yaitu populasi keseluruhan dari objek. Sampel hanya sebagian dari populasi itu sendiri. Populasi berdasarkan keadaan. Populasi berdasarkan keadaan memiliki dua jenis, yaitu populasi homogen dan populasi heterogen. Populasi homogen adalah unsur-unsur dari populasi yang diteliti memiliki sifat-sifat yang relatif, seragam satu sama lain. Populasi homogen ini memiliki karakteristik seperti banyak ditemukan di bidang eksakta, misalnya air, larutan, dan lain-lain. Apabila kita ingin mengetahui manis tidaknya secangkir kopi, cukup dengan mencoba setetes cairan kopi tersebut. Setetes cairan kopi sudah bisa mewakili kadar gula dari secangkir kopi tersebut. Yang kedua, populasi heterogen adalah unsur-unsur dari populasi yang diteliti memiliki sifat-sifat yang relatif berbeda satu sama lain. Populasi ini memiliki karakteristik seperti banyak ditemukan dalam penelitian sosial dan perilaku, yang objeknya manusia, atau gejala-gejala dalam kehidupan manusia yang bersifat unik dan kompleks. Misalnya, apabila kita mengetahui rata-rata nilai mahasiswa Tarunajaya angkatan 2009, berarti rata-rata dari semua fakultas. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sari Amarta Rahmawati, NIM 22311000008. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai populasi berdasarkan ukuran. Yang A yaitu populasi berhingga, yaitu populasi yang anggota populasinya dapat diperkirakan atau diketahui secara pasti jumlahnya. Jelas batas-batasnya secara kuantitatif. Misalnya nih, banyaknya mahasiswa ekonomi pembangunan angkatan tahun 2020 dan tinggi badan mahasiswa ekonomi pembangunan. Selanjutnya yang B yaitu populasi tak berhingga, yaitu populasi yang anggota populasinya tidak dapat diperkirakan atau tidak dapat diketahui jumlahnya. Dengan kata lain, batas-batasnya tidak dapat ditentukan secara kuantitatif. Misalnya nih, banyaknya air di sungai dan banyaknya batu yang ada di sepanjang sungai tersebut. Selanjutnya, metode sampling. Metode sampling sendiri adalah cara pengumpulan data yang hanya mengambil sebagian elemen populasi atau karakteristik yang ada dalam populasi itu sendiri. Baik, selanjutnya yaitu mengenai macam-macam metode sampling. Macam-macam metode sampling itu ada 4. Yang pertama yaitu sampling random sederhana, yang kedua sampling sistematis, yang ketiga sampling stratifikasi, dan yang keempat sampling kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiffany Serinada dengan nomor NIM 20023110020. Saya akan menjelaskan tentang sampling random sederhana. Bentuk sampling random yang sifatnya sederhana, tiap sampel yang berukuran sama memiliki probabilitas sama untuk terpilih dari populasi. Jenis sampel yang paling digunakan adalah sampling random sederhana ini. Syarat penggunaan dari teknik sampling acak sederhana. Yang pertama, teknik ini digunakan jika elemen terpilih menjadi sampel dapat mewakili populasi. Yang kedua, dilakukan jika analisis penelitiannya cenderung deskriptif dan bersifat umum. Sampling random sederhana menggunakan dua metode. Metode yang pertama, metode undian. Metode undian adalah prosesnya dilakukan dengan menggunakan pola pengundian. Proses pengerjaannya ialah sebagai berikut.
Yang pertama, memberi kode nomor urut pada semua elemen populasi pada lembar kertas kecil-kecil. Yang kedua, menggulung lembar kertas kecil-kecil tersebut, kemudian memasukkannya ke dalam kotak, mengocoknya dengan rata dan mengambil satu persatu. Yang ketiga, hasil undian itu merupakan sampel yang dipilih. Metode undian ini hanya cocok untuk jumlah populasi yang kecil. Metode yang kedua, metode tabel random. Metode tabel random adalah metode yang prosesnya dilakukan dengan menggunakan tabel bilangan random. Tabel bilangan random adalah tabel yang dibentuk dari bilangan biasa yang diperoleh secara berurut-urut dengan sebuah proses random serta disusun ke dalam suatu tabel. Proses pengerjaannya ialah sebagai berikut. Yang pertama, memberi nomor urut mulai dari 1 pada semua elemen populasi sebanyak elemen tersebut. Yang kedua, secara acak memilih salah satu halaman tabel bilangan random. Kedemikian pula dengan pemilihan kolom dan barisnya. Yang ketiga, nomor-nomor yang terpilih dari tabel tersebut merupakan nomor-nomor dari sampel. Apabila nomor sampel sudah terpilih atau muncul, kemudian muncul lagi, maka nomor itu dilewati. Studi kasusnya seperti berikut. PT Terbang Bersama memiliki 100 orang karyawan. Jika akan dipilih 15 orang sampel penelitian, tentukan nomor-nomor karyawan tersebut sebagai sampel dengan menggunakan tabel bilangan random. Penyelesaiannya, yang pertama, ke 100 orang karyawan diberi nomor 1, 2, 3, 4, 5, sampai seterusnya hingga 100. Yang kedua, dari pengacakan, misalkan tabel bilangan random 1000, angka kedua, kolom 1 sampai 4, baris ke-6. Yang ketiga, dari tabel bilangan random diperoleh nomor karyawan sebagai sampel, yaitu 86, 4, 50, 62, 59, 10, 1, 75, 80, 58, 65, 50, 76, 92, 95, dan 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan Afandi dengan NIM 2002311000022. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai sampling sistematis. Apa sih itu sampling sistematis? Sampling sistematis adalah bentuk sampling random yang mengambil elemen-elemen yang akan diselidiki berdasarkan urutan tertentu dari populasi yang telah disusun secara teratur. Sebelum menggunakan sampling sistematis ini, baiknya kita harus hati-hati serta mengamati urutan fisik dari populasi. Langsung saja ke pembahasan soalnya. Nah, contoh soal. Sebuah populasi yang memiliki elemen 800 hendak diambil 20 sampel sebagai bagian bahan penelitian. Tentukan nomor sampel yang terpilih. Jadi di sini kita disuruh untuk menentukan nomor sampel yang terpilih. Ya, cara penyelesaiannya yang pertama yaitu A. Ke 800 elemen ini diberi nomor urut mulai dari angka 1 sampai dengan angka 800. Kemudian elemen ini dibagi menjadi 20 subpopulasi, di mana setiap populasi terdiri atas 40 elemen. 40 elemen ini didapat dari 800 dibagi 20, sehingga hasilnya adalah 40. Yang kedua yaitu dengan menggunakan tabel bilangan random. Diperoleh sebelum sampel dari subsampel pertama sebagai titik acuan. Misalkan bernomor 007 atau 7. Gitu. Yang ketiga yaitu karena sampel pertama jauh pada nomor 7, maka nomor untuk sampel-sampel berikutnya adalah 047, 087, 127 sampai dengan 767. Selanjutnya sampling stratifikasi. Di sini kita akan membahas sampling stratifikasi. Sampling stratifikasi atau stratified
stratified random sampling adalah suatu teknik pengambilan sampel dengan memperhatikan suatu tingkatan atau strata pada elemen atau populasi. Elemen populasi dibagi menjadi beberapa tingkatan di sampling stratifikasi ini berdasarkan karakter yang melekat padanya. Dalam stratifikasi random sampling ini, elemen populasi dikelompokkan pada tingkatan-tingkatan tertentu dengan pengambilan sampel akan merata pada seluruh tingkatan dan sampel mewakili karakter seluruh elemen populasi yang heterogen. Terus tujuan utama dari stratifikasi ini adalah, atau stratifikasi random sampling ini adalah untuk membuat hubungan timbal balik yang baik dalam populasi sehingga dapat memberikan ukuran yang lebih tinggi atau keputusan relatif. Lanjut. Selanjutnya ada kelebihan dan juga kekurangan stratifikasi random sampling. Yang pertama kita bahas kelebihan terlebih dahulu. Kelebihan random sampling di sini adalah kelebihan dari stratifikasi random sampling di sini adalah stratifikasi random sampling memberikan kemudahan administrasi. Misalnya, suatu badan organisasi membentuk survei dapat berdiri dalam kantor. Kantor dengan bermacam-macam daerah administrasi dengan penjelasan kepemikiran yang sah dengan maksud menjadikan organisasi lebih baik dengan hasil pekerjaan yang lebih akurat. Jadi bisa itu dalam untuk masalah-masalah di perkantoran. Yang kedua yaitu stratifikasi random sampling dengan karakteristik alami itu mampu untuk memperbaiki desain sampling. Seperti contoh, di area dan daerah survei terdapat banyak perbedaan tipe permasalahan. Pengambilan sampel di daerah daratan, padang pasir, dan juga pegunungan yang mempunyai perbedaan jarak tempuh, sehingga hal ini akan menjadi lebih mudah jika tiap-tiap area dipisahkan dalam suatu strata. Yang selanjutnya dan lain-lain ya tentunya. Selanjutnya itu kita membahas kekurangan. Kekurangan random stratifikasi random sampling di sini ada kerangka sampel yang dijadikan sebagai acuan pembentukan strata atau acuan penarikan sampel sering tidak memuat informasi yang dapat dijadikan sebagai dasar pembentuk suatu strata. Sehingga apabila dipaksakan membentuk suatu strata dengan informasi yang tidak cukup, maka dapat berdampak pada tidak sesuainya strata yang dibentuk dengan tujuan penelitian. Alhasil, alih-alih membentuk suatu strata dengan elemen yang bersifat homogen justru dapat membentuk suatu strata yang sangat heterogen. Yang selanjutnya yaitu biaya operasional yang membengkak. Jadi kekurangan dari stratifikasi random sampling ini sendiri yaitu biaya operasionalnya yang cukup besar. Mungkin itu penjelasan singkat dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Khairul Eko Cahyono dengan NIM 200231100032. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sampling kelompok. Sampling kelompok atau cluster sampling adalah sebuah populasi yang dibagi menjadi beberapa klaster menggunakan batas-batas geografis atau batas-batas lain yang terjadi secara alami. Kemudian, klaster dipilih secara acak dan sampel dikumpulkan dengan memilih secara acak dari setiap klaster. Klaster sampling ini sering digunakan untuk mengurangi biaya pengambilan sampel populasi yang tersebar di wilayah geografis yang luas. Misalnya, kita ingin menentukan pandangan penduduk di suatu provinsi tentang kebijakan perlindungan lingkungan. Dengan memilih sampel penduduk secara acak di wilayah ini dan secara pribadi, pasti akan memakan waktu yang sangat banyak dan biaya yang sangat mahal. Sebagai gantinya,
kita dapat menggunakan pengambilan sampel klaster dengan membagi wilayah menjadi unit kecil. Ini sering disebut dengan unit primer. Misalkan, kita membagi provinsi menjadi 12 unit utama yang dipilih secara acak 4 wilayah, yakni wilayah 2, 7, 4, dan 12 seperti yang ada di gambar itu yang berwarna hijau, dan memusatkan upaya kita di unit utama ini. Kita dapat mengambil sampel acak dari penduduk di masing-masing wilayah ini dan mewawancarai mereka. Studi kasus. Studi kasusnya semisal kita ini ingin mengetahui atau meneliti kemampuan bahasa Inggris pelajar SMP di Kota Malang. Di sini yang dijadikan objek adalah pelajar SMP dan sederajat di Kota Malang. Besaran sampel yang ditentukan sebanyak 100 anak. Yang pertama kita menentukan jumlah pelajar SMP-nya dulu. Di sini jumlah pelajar SMP di Kota Malang terdapat 5.000 murid. Lalu total lembaga pendidikan SMP atau sederajat adalah 20 buah. Untuk mendapatkan sampel, maka jumlah total murid dibagi dengan jumlah sekolah. Jadi jumlah murid 5.000 tadi dibagi dengan 20, yakni jumlah sekolah. Hasilnya adalah 250. Dalam kasus penelitian ini harus diterapkan metode two-stack cluster. Sampling di mana hasil pembagian tersebut disaring kembali untuk mendapatkan hasil akhir yang sesuai kuota. Caranya adalah membagi jumlah total terjaring dengan kuota sampel yang tersedia. Jadi 250 tadi dibagi dengan 100. Hasilnya adalah 2,5. Nah, untuk mempermudah, maka dari masing-masing sekolah diambil satu kelompok dengan anggota berjumlah 2-3 orang. Distribusi sampling. Distribusi sampling adalah distribusi peluang untuk nilai statistik yang diperoleh dari sampel acak untuk menggambarkan populasi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Melina dengan NIM akhiran 036. Saya di sini akan menjelaskan tentang sifat, fungsi, dan cara distribusi sampling. Yang pertama, sifat distribusi sampling. Pengetahuan tentang sifat distribusi sampling bisa sangat berguna dalam membuat kesimpulan tentang populasi secara keseluruhan, yaitu yang pertama, distribusi sampling dan statistik inferensial, dan yang kedua, kesalahan standar atau standard error. Simpangan batu dari distribusi sampling dari suatu statistik disebut sebagai kesalahan standar dari kuantitas itu. Untuk kasus di mana statistik adalah mean sample dan sampel tidak berkorelasi, kesalahan standarnya adalah standard error X sama dengan S akar N. Yang selanjutnya ialah fungsi distribusi sampling. Distribusi sampling merupakan faktor penting dalam analisis statistik karena memberikan penyederhanaan utama dalam perjalanan ke inferensi statistik. Lebih khusus lagi, distribusi sampling memungkinkan pertimbangan analitis didasarkan pada distribusi probabilitas statistik, bukan pada distribusi probabilitas gabungan dari semua nilai sampel individu. Atau dengan kata lain, distribusi sampling berfungsi untuk menentukan probabilitas kemunculan atau distribusi probabilitas dalam sampel tertentu. Selanjutnya ialah cara menentukan distribusi sampling. Untuk menentukan apakah sampel kita cukup besar, kita harus mempertimbangkan hal berikut. Yang pertama, ialah persyaratan akurasi. Distribusi pengambilan sampel yang paling akurat memiliki pengambilan sampel data rata-rata yang cukup untuk membuat kurva lonceng. Semakin dekat ke distribusi normal, tampilan visualisasi saat diplot semakin akurat.
lebih banyak data lebih baik untuk akurasi distribusi sampling. Dan yang kedua, ialah bentuk populasi awal. Jika populasi awal sangat mirip dengan kurva lonceng, distribusi normal, maka pengambilan sampel yang lebih sedikit akan diperlukan untuk memplot bentuk dalam distribusi pengambilan sampel. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainur Rahmania Afiha, NIM 2002311000043. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Jenis-jenis distribusi sampling ada dua. Yang pertama distribusi sampling rata-rata, dan yang kedua adalah distribusi sampling proporsi. Distribusi sampling rata-rata, setiap kombinasi sampel memiliki ukuran atau statistik sampel. Misalnya rata-rata sampel, maka jika kita mengambil N sampel dari N besar populasi, kita akan memiliki rata-rata sampel yang cukup banyak. Dengan kata lain, dalam pemilihan sampel acak sederhana dengan ukuran N dari suatu populasi yang berasal dari distribusi apapun, distribusi dari rata-rata sampel dapat didekati dengan distribusi probabilitas normal untuk ukuran sampel yang besar. Di sini sudah ada rumusnya. Px sama dengan sigma xi per n, atau bisa juga pakai gamma x sama dengan akar sigma xi kurangi px dalam kurung pangkat 2 per n min 1. Perkenalkan, nama saya Fidelisata Silalai, NIM 22311000050. Saya dari kelompok 2, statistika 2. Di sini saya ingin menjelaskan distribusi sampling dan jenis-jenisnya. Distribusi sampling adalah distribusi peluang untuk nilai statistik yang diperoleh dari sampel acak untuk menggambar populasi. Distribusi sampling ada beberapa bagian, yakni distribusi sampling rata-rata, beda dua rata-rata, dan proporsi. Dalil batas memusat atau the central limit theorem. Dalil batas memusat adalah suatu dalil yang sangat penting peranannya dalam distribusi sampling, yang menyatakan bahwa untuk suatu populasi dengan rata-rata dan varian distribusi sampling rata-rata dari sebuah kemungkinan sampel berukuran N atau ukuran sampel yang diambil dari populasi akan terdistribusi secara normal dengan rata-rata dari distribusi sampling rata-rata dan deviasi standar dari distribusi sampling rata-rata X, di mana nilai rata-rata dari distribusi sampling rata-rata sama dengan rata-rata populasi, dan deviasi standar X sama dengan deviasi standar populasi dibagi akar N atau deviasi per akar N, dengan asumsi bahwa ukuran sampel cukup besar. Dengan kata lain, dalam pemilihan sampel acak sederhana dengan ukuran N dari suatu populasi yang berasal dari distribusi apapun, binomial, Bayesian, dan sebagainya, distribusi dari rata-rata sampel dapat didekati dengan distribusi probabilitas normal untuk ukuran sampel yang besar. Beberapa hal yang perlu diingat dari dalil tersebut adalah sebagai berikut. 1. Jika ukuran sampel N cukup besar, distribusi rata-rata akan mendekati normal, tidak peduli apakah populasinya terdistribusi secara normal atau tidak. Yang kedua, rata-rata dari distribusi sampling rata-rata sama dengan rata-rata dan deviasi rata-rata, deviasi standar dari distribusi sampling rata-rata sama dengan deviasi standar per akar N. Keterangannya tadi yang pertama ini rata-rata dari distribusi sampling rata-rata, rata-rata populasi, deviasi standar dari distribusi sampling rata-rata, baru deviasi standar populasi, dan N ukuran sampel. Yang ketiga, tidak ada angka yang pasti. Tidak ada angka yang pasti tentang
ukuran sampel yang cukup besar, tetapi biasanya angka N lebih besar 30 dianggap cukup besar. Distribusi sampling proporsi. Proporsi populasi P dapat dicari dengan rumus P sama dengan X per N. X adalah jumlah item proporsi dan N adalah jumlah seluruh item. Sebagai contoh, total mahasiswa adalah 100 orang. Jika 30 mahasiswa diantaranya merokok, proporsi mahasiswa yang merokok adalah 30/100. Dipersenkan menjadi 30%. Distribusi sampling beda proporsi. Pada dasarnya, proses terbentuknya distribusi sampling beda proporsi ini sama dengan pembentukan distribusi sampling beda rata-rata. Misalnya, terdapat dua populasi binomial. Populasi yang dibedakan menjadi dua kelompok seperti merokok dan tidak merokok, setuju dan tidak setuju, dan sebagainya. Dengan ukuran N1 dan N2. Dari kedua populasi tersebut, masing-masing kita ambil sampel N1 dan N2. Kita akan memiliki kemungkinan kombinasi sampel sebesar kombinasi N, N1 tutup kurung dan kombinasi N2 per N2 kecil. Distribusi sampling beda rata-rata. Misalnya, jika sedang meneliti dua populasi, yaitu populasi 1 dan populasi 2, yang masing-masing memiliki ukuran N1 dan N2, kemudian dari masing-masing populasi tersebut kita mengambil sampel dengan ukuran N1 dan N2. Contoh, rata-rata X1 dikurang X2 sama dengan rata-rata 1 dikurang rata-rata populasi 2. Deviasi standar populasi X1 dikurang deviasi standar populasi X2 sama dengan akar deviasi 1 pangkat 2 per N1 ditambah deviasi standar populasi 2 pangkat 2 per N2. Contoh, lampu pijar merek ampuh memiliki rata-rata daya tahan 4500 dengan deviasi standar 500 jam. Sedangkan lampu pijar merek baik memiliki rata-rata yang daya tahannya 400 jam dengan deviasi standar 400 jam dengan deviasi standar 400 jam. Jika diambil sampel masing-masing 100 buah lampu pijar dan diteliti, berapa probabilitas P yang ditanya P bahwa selisih rata-rata daya tahan kedua lampu pijar tersebut lebih besar dari 600? Jawab. Rata-rata populasi X1 kurang X2 sama dengan rata-rata populasi 1 dikurang rata-rata populasi 2 sama dengan 4.500 dikurang 4.000 sama dengan 500. Di sini dapat teman-teman lihat sudah jelas. Kita lihat rumusnya 4.500 dikurang rata-rata yang pertama dengan rata-rata X2-nya yaitu 4.000, berarti sisa 500. Deviasi standar dari rata-rata sampling dikurang deviasi standar dari distribusi sampling rata-rata X2 sama dengan akar deviasi standar populasi 1 pangkat 2 per N1 ditambah deviasi 2 pangkat 2 per N2 sama dengan akar 500 pangkat 2 per 100 ditambah 400 pangkat 2 per 100 sama dengan 64. Di situ sudah jelas teman-teman. Di 64 dapat dari sini sudah jelas. Kita lihat yang dicari selanjutnya probabilitas. Untuk menghitung probabilitas P buat kurang X1 dikurang X2 lebih besar daripada 600. Kita harus menghitung luas daerah yang diaksar dengan menggunakan konsep distribusi normal. Z sama dengan X dikurang dikurang rata-rata per deviasi standar. Karena X sama dengan X1 dikurang X2, rata-rata sama dengan rata-rata dari distribusi sampling. Bilakan rata-rata sama dengan rata-rata dari distribusi sampling dikurang rata-rata dari distribusi sampling X2. Dan deviasi standar populasi sama dengan deviasi standar dari distribusi sampling X1
dikurang deviasi standar dari distribusi X2. Z sama dengan X1 dikurang S2 dikurang rata-rata X1, rata-rata dari distribusi sampling X1 dikurang X2 per deviasi standar dari distribusi sampling rata-rata dikurang deviasi standar rata-rata. Deviasi standar dari distribusi rata-rata. Untuk X1 dikurang S2 sama 600. Z sama dengan 600 dikurang 500 sama dengan 64. Di per 64 tadi dapat ini. 64. Setelah dapat 64 sama dengan 1,5. Dibentuk persenkan menjadi 44,0,6%. P. Probabilitasnya buka kurung S1 dikurang S2 buka kurung 600 sama dengan 50% dikurang 44,06% sama dengan 5,94%. Sekianlah dari saya teman-teman. Saya tahu presentasi saya ini sangat tidak memuaskan, tapi semoga ada hikmahnya. Terima kasih.